Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Wijaya, NIM 2017200028. Saya Junanto, NIM 2017-238. Saya Arfi Gugam Pradana, kelas TI 5A, NIM 2017-20041. Saya Sultan Manggaraja Alam, NIM 2017-20015. Saya Ramadan dari kelas TI 5A, NIM 2017-20026. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Adalah bahan atau zat jika dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara oral, diminum, dihirup maupun disuntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba memiliki daya adiksi atau ketagihan, daya toleran, dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkoba tidak bisa lepas dari ketergantungannya terhadap narkoba. Kasus terbesar narkoba dalam sejarah dunia ialah penangkapan Pablo Emilio Escobar Gaviria pada tanggal 2 Desember 1993. Pablo merupakan gembong narkoba terbesar di Kolombia. Pada puncak karirnya, ia menyediakan 80% dari penyelundupan kokain di Amerika Serikat dengan memperoleh pendapatan pribadi sebesar 21,9 miliar US dollar dalam setahun. Escobar ditembak dan dibunuh oleh polisi Kolombia di kampung halamannya pada 24 jam setelah ulang tahun ke-44-nya. Itu adalah kasus terbesar narkoba. Dampak dari narkoba adalah memberikan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Obat-obatan ini disalahgunakan oleh pecandu untuk memberikan rasa tenang, meredakan nyeri, meningkatkan kepercayaan diri. Penyalahgunaan obat-obatan ini berdampak pada perubahan fungsi dan struktur otak yang mempengaruhi kognitif, sulit berkonsentrasi, tidak bergairah, tidak termotivasi, dan perilaku candu. Salah satu dampak penyalahgunaan narkoba adalah zat adiktif lainnya adalah menurunnya kualitas kesehatan mental dan psikologis seperti depresi, rasa cemas, hingga ingin bunuh diri dan skizofrenia. Bahas mengenai pelaku narkoba, timbul pertanyaan, apa penyebab orang konsumsi narkoba? Penyebab orang konsumsi narkoba adalah ada rasa keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi atau ketergantungan. Selain itu, terdapat pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya atau pergrup dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Lalu siapa saja yang terjerumus narkoba itu sendiri? Pelaku narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa, tetapi juga pelajar SMU sampai tingkat SD. Siapa saja rentan terhadap bahaya narkoba? Dalam banyak kasus, ternyata kaum remaja atau pelajar merupakan kaum paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Ini dipengaruhi oleh masih labilnya pola pikir dan perilaku mereka, sehingga mudah dipengaruhi oleh dunia luar. Hukuman bagi pengedar dan penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hukuman pengedar narkoba diatur dalam pasal 111 sampai 126 dengan maksimal hukuman mati dan denda 10 miliar. Sedangkan hukuman bagi pengguna narkoba diatur dalam pasal 127. Contoh kasusnya ialah kasus Freddy Budiman yang dieksekusi mati di Nusa Kambangan pada tanggal 29 Juli 2016. Kesimpulan dan sarannya adalah pemerintah harus bertindak tegas terhadap pengedar narkoba dan bertindak adil serta responsif terhadap pengguna agar masa depan mereka dapat diselamatkan. Orang tua memiliki andil yang penting dalam penggunaan narkoba pada generasi muda saat ini, karena lingkungan keluarga adalah penyebab terbesar penyebab ketergantungan narkoba, sehingga orang tua harus diberi pendekatan-pendekatan yang dapat mencegah anak-anak menjadi pengguna narkoba, seperti rajin beribadah bersama dan memberikan gambaran masa depan sebuah keluarga apabila anak tersebut memiliki keluarga yang harus diberi contoh kelak. Untuk anak-anaknya juga lebih berhati-hati dalam memilih teman dan jangan sampai salah pilih pergaulan. Katakan tidak pada narkoba. Stop narkoba. Stop narkoba. Stop narkoba, jauhi narkoba. Katakan tidak dengan narkoba. Stop narkoba.